Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, saya akan menjelaskan tentang metode penelitian kualitatif. Pada dasarnya, penelitian kualitatif merupakan penelitian yang mengutamakan penggunaan data-data berupa kualitas. Bisa berupa gambar, teks, atau audio yang tujuannya untuk mendapatkan gambaran yang lebih luas dalam berupa opini, insight, pemikiran institusi, dan suatu hal. Nah, biasanya ini dikontraskan dengan penelitian kualitatif yang lebih menekankan kepada penggunaan data-data numerik atau angka-angka menggunakan metode statistikal atau Kohler mengatakan penelitian kualitatif merupakan bagian dari pendekatan positif. Penggunaan teks, penggunaan video, gambar, audio itu dapat dimanfaatkan untuk menggambarkan penjelasan suatu topik penelitian yang menjadi fokus dari penelitian kualitatif, yang akhirnya mendapatkan informasi atau analisis yang mendalam yang dilakukan oleh peneliti, sehingga dengan data-data tersebut akan mendapatkan pemahaman yang lebih detail. Pemahaman yang komprehensif tentang topik penelitian itu, penelitian kualitatif juga bisa digunakan untuk menjerit atau mengumpulkan atau mencari ide-ide yang baru dan sesuatu yang kadang masih belum dipahami berdasarkan pendapat, pengalaman, maupun institusi dari para peneliti. Penelitian kualitatif definisi sangat sederhana merupakan suatu penelitian yang menekankan kepada kualitas data-datanya, informasinya, baik itu berupa teks, video, audio, opini, yang insight dalam menjelaskan satu topik penelitian yang menjadi fokus dari suatu penelitian tersebut. Nah, seringkali opini-opini tersebut, pemikiran-pemikiran tersebut berdasarkan juga pengalaman, pengamatan di lapangan, menggunakan wawancara, kemudian apakah itu ada fokus grup stasiun juga untuk menjelaskan secara lebih detail suatu fenomena yang terjadi atau pertanyaan peneliti dalam meneliti tersebut, yang ini jadi pusat perhatian dari peneliti. Nah, di sini peran peneliti sangat penting karena peneliti merupakan suatu yang dimana pengetahuan yang dimiliki antar subjektif dari peneliti itu sangat menentukan terhadap analisis ke dalam analisis. Tajam analisis dari peneliti kualitatif. Kualitatif juga sering kali disebut peneliti metode tradisi positif, di mana antara peneliti dan objek yang diteliti itu mereka saling menyatu. Dikatakan tadi intersubjectivity, bahwa antara objek meneliti itu menjadi satu hal yang menyatu, sehingga para peneliti terjun masuk ke dalam fenomena yang diteliti itu, sehingga tidak ada jarak antara peneliti dan teliti. Seringkali peneliti kualitatif
dianggap sebagai peneliti yang memang sangat tajam, sangat dalam, menjelang sangat detail, komprehensif, karena mengutamakan atau menggunakan masukan konteks sosial, konteks sosial, politik, ekonomi, hukum, atau kemasyarakatan yang ada dalam suatu fenomena yang terjadi, sehingga karena problem yang timbul dalam masyarakat dipecahkan, menitan itu tidak berada dalam satu ruangan hampa. Nah, ini merupakan kekayaan tersendiri atau keunggulan tersendiri dari penelitian kualitatif. Dalam penelitian kualitatif, peneliti sebagai satral, artinya sebagai tools, sebagai alat utama dalam melakukan penelitian kualitatif dengan pengetahuan yang dimiliki, pengetahuan sebelumnya, pengalaman sebelumnya, sehingga pengetahuan, skill yang dimiliki sangat menentukan dalam analisis yang dihasilkan. Nah, peneliti kualitatif biasanya fokus pada tema sentral, tema utama, fenomena utama untuk konsep yang ingin dijelaskan. Fenomena sentral tersebut biasanya mulai dieksplori, dilihat lebih dalam, terutama bila fenomena itu masih dalam tahap awal atau belum diketahui oleh orang. Belum juga digambarkan fenomena tersebut, sehingga membuat orang bisa lebih memahami secara komprehensif. Tetapi ada juga yang melihat fenomena sebagai sesuatu yang ingin dijelaskan lebih lanjut. Ketika fenomena-fenomena yang ada atau fenomena sebelumnya itu sudah pernah terjadi dan sudah pernah diteliti, nah ini semacam kelanjutan yang memang tergantung pada tujuan dari peneliti itu sendiri. Nah, konteks yang terakhir ini adalah tujuan peneliti yang sifatnya eksplanatif. Metode informasi yang didapatkan, data yang didapatkan dari peneliti kualitatif bisa data-data berupa teks, berupa video, audio, juga tadi gambar yang diperoleh alam sekitar dari lingkungan sekitar kita, dan juga menanyakan partisipan dan menanyakan narasumber atau informasi seputar topik tersebut. Biasanya dilakukan dengan wawancara dilengkapi dengan observasi. Nah, ini yang menarik sekali karena seringkali observasi yang melengkapi dari hasil wawancara diskusi dari kelompok narasumber atau masyarakat yang kita amati, sehingga terjadi triangulasi antara sumber-sumber data yang ada, informasi yang didapatkan semakin kaya dan pada akhirnya akan mencapai suatu tingkat kematangan tersendiri, ya kemudian yang akan menjelaskan topik penting yang menjadi fokus tadi dari segala sisi, angle, atau dari sudut pandang yang memang dipilih oleh peneliti, sehingga informasi itu sudah sangat lengkap. Tugas dari peneliti atau tanggung jawab peneliti di sini sangat penting, ya karena ketika mengumpulkan data-data informasi tersebut, sebelum menganalisisnya tentu harus mengelompokkan, harus melepas pembagian kategori berdasarkan tema-tema tertentu, data-data yang berhasil dikumpulkan
memang ini menunjukkan kemampuan mewajibkan atau masyarakat kemampuan peneliti untuk bisa melakukan semacam interaksi, semacam kemampuan mengelompokkan ke dalam suatu subtopik tertentu yang kemudian dianggap itu sebagai hal yang penting ketika mengatakan bahwa kenapa pengelompokan ini bisa terjadi berdasarkan topik atau menjadi penamaan topik, apa itu berdasarkan kepada pengalaman, pengetahuan, dan juga skill dalam penelitian kualitatif yang mungkin sudah pernah atau yang sering dilakukan oleh peneliti tersebut. Nah, juga gooding gitu yang dari hasil-hasil penelitian kualitatif yang bisa membantu peneliti. Tujuan dari peneliti juga jelas, atau topik kapan yang akan dimasukkan ke dalam kode-kode tertentu. Setelah melakukan pengumpulan data dan juga melakukan semacam coding setiap pengelompokan kategori, tahap berikut terpenting adalah juga melakukan analisis dan interpretasi. Ini juga suatu hal yang paling atau tahapan yang paling krusial dalam penelitian kualitatif, karena data-data yang ada kemungkinan diinterpretasikan, dibunyikan sesuai dengan tadi pengetahuan, pengalaman kita, tetapi juga kita mengaitkan dengan literatur yang ada dan tahapan kemudian bagaimana cara interpretasi menawarkan sesuatu yang meaningful, yang benar-benar bisa berkontribusi terhadap ilmu pengetahuan, khususnya dalam topik yang kita bahas tersebut. Bahkan tidak jarang orang yang dengan penelitian kualitatif itu bisa menyumbangkan pada teori baru. Tahap yang terakhir setelah analisis data dan interpretasi penuliskan, yang ini juga satu tahapan yang tak kalah penting, karena menuliskan laporan penelitian kualitatif itu memang juga satu tangannya tersendiri. Bentuknya juga bisa bermacam-macam, yang beraneka ragam. Bisa semacam coretan begitu, yang kemudian novel, cerita pendek yang masyarakat mengalir, tetapi pembagian babnya, besarnya, pembagian sub-subnya menunjukkan kekayaan pembahasan dari tema itu atau sub-sub tema itu, sehingga kita tidak merasa ada hal yang terpisah dari satu hal yang dijelaskan sebelum dan setelahnya. Poinnya adalah di tahap akhir, kemampuan penulis peneliti kualitas itu menjadi sangat penting. Mungkin materi saya sekian. Apabila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.